Saya Allah Ta'ala memasukkan orang yang kita lihat saleh pada waktu hidupnya, dia rajin beribadah, terus pokoknya menurut pandangan kita tidak ada sudah kesalahannya sedikit pun. Tetapi kok pada ujung-ujungnya dia masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya ada orang yang lalu lantung, pekerjaannya hanya berbuat onar, berbuat maksiat. Kok kenapa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga? Nah ini la yus'alun, Allah tidak boleh ditanya. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanya, kenapa ya Allah kau masukkan orang ini ke dalam surga? Ini yang pantas masuk surga, ini yang rajin beribadah, ini kenapa ia kau masuk ke surga, justru ini masuk neraka? Tak boleh begitu. Tak boleh. Wa hum yus'alun, tapi mereka lah yang perlu ditanya. Ta'ifatun, maka satu kelompok aqamahumul haqqu ta'ala, telah mendirikan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala li khidmatihi, untuk berkhidmat kepada Allah Taala, hatta salahu li jannatihi, sehingga mereka itu pantas untuk masuk surganya. Wa hum zahidun, mereka adalah kaum zahidin, wal abidun, dan orang-orang yang ahli ibadah. Kama taqaddama, sebagaimana sudah lewat ini, termasuk abror itu. Nah ini orang-orang yang dijadikan oleh Allah untuk hanya berkhidmah kepadanya dan untuk surga, sehingga pantas dia masuk surga. Wa ta'ifatun intasahum bi mahabbati, dan satu kelompok Allah menghususkan mereka dengan kecintaannya, hatta salahu li qurbihi, sehingga mereka itu pantas mendapatkan kedekatan kepada Allah, wa dukhulu ila hadratihi, dan masuk ke hadrat Allah. Tidak hanya sampai di surga, tapi sampai hadrat Allah. Siapa mereka? Wa humul arifuna wal ulama, mereka adalah orang-orang arifin dan para ulama. Ya itu sebabnya bahwa mungkin ini ya berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Ibrahim ini. Sesungguhnya ini yang sering saya katakan ya, saya hanya sekali mendengarkan kaset beliau waktu pengajian di Masjid Mekah, dan sebelumnya dan sudah tidak pernah saya dengarkan itu. Ketika dia Al-Fatihah pertama kepada para Rasul, kemudian yang kedua para ulama, baru para aulia. Nah ini jadi masalah. Kenapa kok ulama mendahulukan daripada aulia? Nah, di saat itulah beliau mengatakan, kullul ulama'i auliya'u wa laisa kullul auliya'u ulama. Semua ulama itu wali Allah, kata beliau. Tetapi bukan semua wali jadi ulama. Bukan semua wali jadi ulama. Tadi kalau ulama itu sudah otomatis wali. Tapi kalau wali belum tentu ulama. Karena banyak wali-wali yang majzub tidak bisa apa-apa. Tapi nanti kalau dia ditanya oleh seorang, sebenarnya bukan ilmunya dia, tapi adalah langsung dari Allah. Nah itu sebabnya beliau mendahulukan para ulama dulu baru aulia. Nah mungkin jarang sekali yang sependapat dengan beliau ini. Jarang sekali yang sependapat, karena banyak orang kan lebih banyak menetapkan aulia baru ulama. Padahal sebenarnya ulama itu ya wali. Belum tentu wali itu ulama. Nah maksudnya disebut di sini wa humul arifun wal ulama, yaitu kaum arifin dan kaum ulama dan para ulama. Qala Yahya bin Mu'adz, telah berkata Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah reda daripada beliau, az-zahidu syairul khalqi minad dunya. Qala az-zahidu, yang namanya orang zahid itu sayyidul haqqi, yaitu memburu akan Allah. Al-haq itu Allah, artinya dia berjuang untuk bertemu dengan Allah, minat dunia, dari dunia, artinya dia meninggalkan dunia untuk bertemu Allah. Wal arifu sayyidul haqqi minal jannah,
Sedangkan al-arif itu adalah memburu akan kebenaran, memburu Allah dari surga. Jadi orang zahid mencari Allah dengan meninggalkan dunia, sedangkan kalau orang arifin mencari Allah dengan meninggalkan surga. Fa'idha syahidal abdu, maka apabila menyaksikan oleh seorang hamba infirad Allah Ta'ala bihadil iqamati, yaitu kesendirian Allah, penyendirian Allah bihadil iqamah, dengan ini iqamah yang ini pendirian, wa takhsis dan dengan tasis, mana'ahu dzalika mimma dzakarnahu, mana'ahu niscaya mencegah akan dia zalika oleh yang demikian itu, saya mencegah akan dia oleh yang demikian itu, mimma dzakarnahu daripada apa yang telah kami sebutkan akan dia, minal istighfar daripada menghinakan. Wasallamal amra liman biyadihi at-tadbir, dan dia menyerahkan akan perkaranya bagi orang yang di tangan kekuasaannya lah at-tadbir, pengaturan, wal ikhtiar dan pilihan. Jadi berarti dia adalah selalu menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, karena dia yakin Allah lah mengatur, Allah nanti yang memilihkan buat dia yang terbaik. Walaupun kita kadang-kadang kotor untuk mendapatkan sesuatu, karena menurut hawa nafsu kita inilah yang baik buat saya, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberikan yang lain daripada apa yang diinginkan, maka apa yang dipilihkan oleh Allah kepada kita itu merupakan pengaturan dari Allah, dan itu yang lebih baik daripada kita diberikan apa yang kita inginkan berdasarkan hawa kita, berdasarkan keinginan kita semata-mata. Kita tidak menyerahkan kepada Allah. Qala Abu Yazid radhiyallahu anhu, telah berkata Abu Yazid, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, ittala Allah Ta'ala ala qulubi awliya'i, telah melihat oleh Allah Ta'ala ala qulubi awliya'i, atas hati para kekasihnya. Faminhum man lam yakun, maka di antara mereka ada orang-orang yang hatinya lam yakun, yang tidak ada, yasluhu li hamlil ma'rifah, yang tidak pantas dia untuk memikul ma'rifah. Artinya dia memang dipilih oleh Allah tidak menjadi orang yang dengan banyak ilmunya, karena dia tidak tahu, tidak kuasa, tidak mampu untuk mendapatkan ilmu, maka dia tidak dijadikan sebagai ulama, tidak dijadikan sebagai orang alim, karena menurut Allah hatinya tidak sanggup untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Lam yakun yasluhu li hamlil ma'rifati, tidaklah dia mampu, tidaklah dia ada pantas untuk memikul ilmu, menanggung ilmu. Sarpan sebagai suatu sarpan dimana tasarrufan, yaitu dengan arti berperilaku bertasarruf dengan ilmu, dimana ilmu dia ajarkan, dia juga belajar, dia ajarkan, dia juga belajar, dia ajarkan. Fasaddalahum bil ibadah, maka karena dianggap oleh Allah tidak mampu untuk memikul ilmu sebagai beban yang berat, fasaddalahum bil ibadah, maka Allah membuat mereka sibuk dan ibadah. Kalau ibadah itu sebenarnya tidak banyak rintangannya. Kalau sudah kita dapat lazatul ibadah, sudah tidak ada sudah rintangan. Mungkin kita dihalangi oleh tidur misalnya, oleh hujan, oleh panas, tapi kita tetap bisa singkirkan itu, tidak terlalu sulit untuk menerobos hujan, tidak sulit untuk menerobos sinar matahari, tidak sulit untuk membiasakan diri bangun di tengah malam, tidak sulit. Tapi kalau mengajarkan ilmu yang diamankan oleh Allah itu serba sulit, membutuhkan kesabaran.
Wa dzakara al-Hafiz Abu Nu'aim, dan telah menyebut oleh Hafiz Abu Nu'aim fi kitabih Haqiqatul Awliya, Hilyatul Awliya, di dalam kitabnya bernama Hilyatul Awliya, Hilyatul Awliya, perhiasan para wali. An Salim bin Abdullah, daripada Salim bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan mudah Allah ridha daripadanya, annahu qala, sesungguhnya dia berkata, Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lau ala ahli qaryatin atau baladatin, dia melihat atas penduduk suatu desa atau suatu negeri, suatu kampung. Fayuridu ayyuksimalahum, maka ingin bahwa dia membagikan bagi mereka min nafsi, dari dirinya sendiri, kisman, suatu bagian. Fala yajidu fi qulubil ibadi, maka dia tidak menjumpai pada hati hamba-hamba, wala qulubaz zuhad, dia tidak juga menjumpai hati-hati orang yang zahid, maudian, akan tempat litilkal kismah, bagi akan tempat bagi itu bagian, min nafsi, dari diri sendiri, iman alaihim, pada orang yang atas mereka, ayus bilahum bitta'abudi an-nafsi, dengan bahwa dia menyibukkan mereka dan takut daripada diri sendiri. Wa qala Abu Abbas Ad-Dinuri, lah berkata Abu Abbas Ad-Dinuri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah daripadanya, inna lillahi ibadah, sesungguhnya bagi Allah ada beberapa hamba, lam yastasrihhum lima'rifatihi, di mana dia tidak dipandang pantas mereka itu untuk ma'rifatullah. Fazaggalahum bi khidmatihi, maka Allah membuat mereka sibuk dan berkhidmat kepadanya, kepada Allah dengan ibadah. Walau ibadah, dan bagi Allah juga ibadah, ada hamba-hamba lam yastaslihhum li khidmatihi, yang Allah tidak pandang pantas mereka itu untuk berkhidmat kepadanya. Artinya tidak pantas dia duduk wirid saja, tidak pantas. Itu menurut pandangan Allah. Fa'ahallahum li ma'rifatihi, maka dia menempatkan mereka bagi ma'rifatnya. Ini kalau kita lihat seperti gelagatnya Kiai Bahar itu ya, seperti yang sering dikatakan dia tidak banyak salat tahajud, dia tidak banyak berwirid, tidak banyak berdoa, tapi dia sibukkan diri dengan ilmu. Sehingga nanti orang-orang yang tidak tahu akan hal ini, atau mungkin dia belajar hikam setengah-setengah, Kiai itu hanya ngoceh saja kerjaannya, tidak bisa. Hanya ngoceh saja, kemana-mana ngoceh saja, tidak pernah lihat dia berdoa panjang-panjang, tidak pernah lihat dia wirid juga. Nah, ini kadang-kadang terjadi semacam itu. Tidak banyak dia berkhidmat kepada Allah dalam bentuk ibadat dan diri, tetapi kalau punya diri hanya sedikit, dengan katakan apa seperti yang disebut dalam Riyadhul Bacaan, ada Riyadhus Shalihin itu. Misalnya kalau dia zikir la ilaha illallah, adada khalqillah, la ilaha illallah, irda al-nafsillah, la ilaha illallah, zinat arsillah, la ilaha illallah, bila kali itu sudah. Karena itu saja sudah betapa banyak. Itu saja. Jadi tidak lama-lama panjang-panjang. Nah, itu maksudnya begini, ada orang yang menggabung antara kedua-duanya, ilmunya banyak, wiridnya juga banyak. Wa isyaratu bil ayatil karimah, dan isyarat dengan ayat yang mulia, allati dzakarahal mu'allifu, yang telah menyebut akannya oleh mu'allif, oleh penulis, oleh pengarang ini rahimahullah ta'ala, bayyinatan fi hadhil ma'na, hal keadaan dia menjelaskan pada makna ini. Wa qala radhiyallahu anhu, lalu berkata, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, qallama takunul waridatul ilahiyatu, qallama, sedikit sekali ada wirid-wirid yang dibangsakan kepada ketuhanan, illa bi gunnatin, kecuali dengan gunnah, illa bangkatan, bangkatan yang bukan gunnah, illa bangkatan, kecuali secara tiba-tiba. Kenapa?
li'alla yud'iha al-ibadu biwujudil isti'dad. Li'alla yud'iha, supaya tidak menuduh akan dia oleh banyak hamba biwujudil isti'dad, dengan adanya persiapan. Artinya dia tiba-tiba datang, tidak perlu isti'dad ini, tidak perlu isti'dad dan persiapan. Jadi kadang-kadang dia datang secara tiba-tiba. Al-waridatul ilahiyah itu hadaya minallah, yaitu wirid ketuhanan itu dia merupakan hadiah daripada Allah Ta'ala, hadiah daripada Allah. Wa tuhapun, dan merupakan, kalau pada dasarnya tuhapun yang asal daripada tuhpah itu kadang-kadang orang bilang apel, tapi di sini juga sama dengan hadiah. Tuhapun itu makna hadaya juga, hadiah-hadiah. Wa karamatun, dan keramat. Yukrimu biha, yang Allah memuliakan dengannya ibadah hambanya. Fala takunu bil ghalibi, maka tiadalah ia pada kebiasaannya illa baghtatan, kecuali secara tiba-tiba. Pujaatan secara tiba-tiba. Supaya gimana? Li'alla yud'iha, supaya tidak menuduh akan dia. Wa yaru anfusahum, dan supaya mereka tidak melihat diri mereka awal ahli untuk hal itu. Lah bagi itu si wirid biwujudi istidadiyah, dan adanya persiapan mereka, wa tahayyuhim, dan persiapan mereka, wa tuhaqqullahi, dan hadiah-hadiah Allah Ta'ala, wa hadayah, dan hadiahnya muqaddasatun, itulah disucikan, anta'allulin, daripada anta'allalan, daripada bahwa dia itu punya alasan, punya ilah, diambil dari satu perkara, wa munazzahatun an tuqabala, dan ia disucikan daripada bahwa dia diterima, bi'amali birrin, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, bal hiya mahdu karamin, tetapi dia adalah semata-mata kemuliaan, wa fadlin, dan karunia, minal karimil mutafaddili, daripada Allah yang maha mulia dan banyak memberikan karunia. Jadi bait yang singkat ini mengatakan bahwa kadang-kadang yang dinamakan al-auradul ilahiyah, yaitu wirid-wirid dari dasar Tuhan itu, dia datang secara tiba-tiba, sehingga orang tidak menyangka bahwa ini merupakan suatu pemberian daripada Allah. Sesungguhnya itu merupakan pemberian daripada Allah, supaya jangan terlalu lama ada istidad dan persiapan untuk melakukan dia. Tetapi ketika dia diberikan hadiah yang begitu bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu yang menjadikan dia menjadi hamba Allah yang luar biasa dekatnya kepada Allah, dicintai oleh Allah. Allah yang memberikan hadiah, berikan kado yang begitu berharga, bagikan kado yang begitu berharga. Nah inilah makna daripada kalulama takunul waridatul ilahiyatu illa bakal, cara tiba-tiba. Lalu bagaimana contohnya cara tiba-tiba itu? Kadang-kadang maksudnya begini, kadang-kadang dia tidak pernah menginginkan untuk mendapatkan wirid, tidak pernah menginginkan mendapatkan wirid itu dan ini. Tiba-tiba kadang-kadang ada ulama atau kadang-kadang ada para kekasih Allah membaca wirid di depannya, lalu dia sendiri tertarik kepada wirid tersebut. Kemudian tanpa ada persiapan, dia pun minta kepada orang saleh ini untuk jadi amalannya atau wiridnya. Jadi karena ada persiapan. Kalau dia ada persiapan itu, dia persiapkan dirinya dulu, kemudian itu dan ini segala sesuatunya, lalu dia minta ijazah, dan untuk menebus ijazah ini dia harus punya mahar. Kadang-kadang sampai 1,5 gram emas untuk menebus sebuah wirid. Nah ini berarti dia punya istidad. Sementara yang baktakan itu tidak punya istidad, tidak punya persiapan apapun. Tiba-tiba orang membaca secara tidak langsung, dan orang ini juga tidak bermaksud untuk memberikan dia ijazah kepada orang tersebut, tapi begitu dia membacanya, langsung dia terima, langsung dia amalkan, dan menjadi wiridnya yang istiqomah. Kadang-kadang kita temukan juga dalam kitab, tidak pernah kita
mencari dia di mana tempat wirid itu ada. Nah, tapi kita sebenarnya belajar biasa. Tiba-tiba ada dalam kalimat yang kalimat dalam kitab itu, lalu kita dikasih tahu khasiatnya begini-begini, itu kita angkat. Ini termasuk yang berkata. Ini namanya tiba-tiba. Jadi kalau yang tiba-tiba ini biasanya adalah dikatakan ijazah ammah, ijazah yang umum. Itu kan ceritanya para habaib yang ada di Yaman itu, dia banyakkan pakai ijazah ammah. Dia menemukan dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para guru-gurunya, terus itu diwiridkan. Jadi tidak langsung talaki pengijazahan itu. Nah sekarang apabila kita gabung dua-duanya, sampai kita talaki mendapatkan ijazah dari para guru-guru kita, kemudian kita juga mendapatkan yang bangkatan, itu berarti kita diberikan ada tambahan hadiah dari Allah SWT. Nah inilah pelajaran kita untuk sore hari ini. Alhamdulillah ternyata kita tidak terhalang dengan adanya kegiatan keagamaan kita